Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel kami Wonopotro, di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif, semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi pirsawan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat menikmati cerita-cerita inspiratif kami. Di balik senyum polos dan baju seragam sederhana, tersimpan sejuta luka. Anak yatim tukang ojek itu baru saja meraih impian terbesarnya. Tapi sebelum itu, ia harus melewati lorong hinaan, pengkhianatan guru, dan tekanan yang hampir meremukkan harapannya. Inilah kisah Teguh, dari bahan bulian menjadi sinar harapan. Dunia remaja sering dikira tentang nilai dan popularitas. Namun, bagi Teguh, siswa SMK Otomotif kelas 2, ia harus melawan stigma hanya karena ayahnya tukang ojek dan memperjuangkan keberadaan ibunya yang telah tiada. Hinaan dari teman dan guru yang menganggapnya tidak layak menunjukkan bangkitnya potensi. Prestasi di UGM jadi pembuktian, namun penghargaan masih ditahan. Membuka cahaya, kejujuran dan karakter mulia Teguh menyentuh hati pejabat, membalikkan sukses beasiswanya. Setelah ujian penting, datang ujian baru, motor ayah kena tabrak. Dan kini semua jerih payah berbuah, dan bayangan ibu hadir kembali sebagai inspirasi. Semoga cerita ini mengajak kita memahami, sukses tidak diukur dari latar, melainkan dari keteguhan hati, amal tanpa pamrih, dan keberanian untuk terus bermimpi, walau dunia sempat menutup pintu harapan. Pagi itu mendung tipis menggelayut di langit, udara terasa lembab setelah hujan semalam. Di SMK Negeri 1, gang sempit yang biasa dijadikan lalu lintas kendaraan siswa pagi hari lebih lengang dari biasanya. Beberapa geng-geng kecil berkeliaran. Sesekali mereka melontarkan tawa dan senda gurau, tawa mereka terkadang tidak jauh dari tajuk ejekan. Di sudut aula terbuka dekat ruang bengkel, berdiri sosok mungil bernama Teguh. Tubuhnya ramping, dengan seragam putih abu-abu yang sedikit kusut, tapi wajahnya menampakkan keseriusan. Ia bukan anak yang pandai menonjolkan diri, rambutnya dipotong rapi, senyumnya jarang tapi tulus. Ia menyusuri koridor sekolah menuju ruang otomotif, menyeimbangkan ransel dan alat tulisnya secermat mungkin. Di tangannya, sebuah buku catatan tebal penuh rumus dan sketsa mesin sederhana terlihat menonjol. Tak jauh dari sana, sekelompok siswa, beberapa dari mereka teman sekelas, beberapa hanya kenalan, memandanginya. Bisikan terdengar. Itu loh Teguh, anak tukang ojek. Iya, bapaknya tukang ojek di terminal situ. Suara mereka ringan, tanpa disadari menggigit. Teguh mengetatkan bibirnya, menahan gejolak di hati. Ia tahu apa yang akan terjadi, mulai dari ejekan ringan sampai hinaan yang lebih tajam. Di kampusnya, stigma keluarga tukang ojek, walau biasa bagi banyak orang, menjadi bahan buli yang kejam bagi sebagian remaja sekolah kejuruan. Di kelas, suasananya juga sama. Saat pelajaran mekanik dimulai, beberapa teman saling mencuri pandang, tersenyum sinis. Dendi, anak komite sekolah dan anak Pak Bayu yang konon kaya, mencondongkan tubuh, raih panah, menatap Teguh dan berkata pelan namun sengaja terdengar. Bapakmu ojek ya? Jangankan mobil pick-up, motor aja ngojek. Teguh sudah biasa mendengar itu, tapi tetap saja hatinya tercekat. Ia menahan emosi, memilih untuk menyibukkan diri dengan lembar kerja, menggambar rangkaian mesin transmisi dengan presisi tinggi. Ia tahu, pujian atau penghargaan atas prestasinya bisa datang dari guru lain, tapi seringkali kalah oleh empati semu yang disodorkan, atau malah dilecehkan, oleh kepala sekolah. Pak Danang, sosok yang seharusnya jadi pelindung di sekolah, malah kerap menunjukkan wajah dingin saat mengenai Teguh. Namanya disebut, banyak guru sendiri saling berpikir, apakah ini cara mendidik yang bijak? Tapi Pak Danang teguh pada prinsip, aturan. Ketika pemberitahuan, SPP keterlambatan,
datang untuk keluarga Teguh, atau saat nama Teguh muncul di grup WIP sistem sekolah, Pak Danang langsung memasukkannya dalam daftar prioritas. Di luar kelas, saat istirahat, guru-guru pun terkadang ikut dalam percakapan. Winanti, bendahara. Pak Danang bilang, siswa harus punya prestige. Kalau orang tuanya kurang mampu, setidaknya bayar tepat waktu. Astuti, wali kelas. Tapi Teguh juara lomba mesin di UGM, Bu. Bukankah itu prestasi yang bagus? Winanti tersenyum kecut. Cuma satu lomba, Bu. Yang penting duit SPP-nya jalan. Teguh mendengar sepenggal dari koridor, suaranya tajam menusuk seperti belati. Astuti menghela napas panjang, kemudian berlalu, menyisakan rasa tanggung di dalam hati bahwa nasib Teguh kurang adil di sekolah. Kadang, saat pengumuman prestasi, ia merasa dirinya seperti hantu. Ia juara lomba tingkat Fakultas Pertanian UGM. Alat pemberantas gulma cerdas yang dirancangnya meraih perhatian serius dari pihak kampus dan dinas pertanian, namun di SMK, penghargaan itu terlihat biasa, bahkan diabaikan. Saat upacara, namanya disebut sekilas, setelah nama Dendi anak komite diumumkan sebagai peraih beasiswa. Tepuk tangan datang paling riuh di panggung, bukan pada Teguh. Lelah menyiksa. Relung hatinya terasa tertekan saat bangku kelas mulai penuh suara dan tatapan, yang seakan berbicara, siapa dia? Kenapa bisa menang? Bukan hanya teman dan kepala sekolah, lingkungan guru juga terbagi. Ada yang mendukung Teguh, yang percaya bahwa latar belakang orang tua tidak menutup kesempatan sukses. Namun sebagian besar guru senior malah condong ke arah kepala sekolah, lebih memperhatikan kontribusi finansial kelas siswa daripada inovasi atau prestasi yang rendah dana. Mereka memandang Teguh sebagai beban, bukan aset. Saat jam bubar, Teguh sempat duduk sebentar di depan bengkel otomotif. Angin sore menyusup, membelai wajahnya. Ia menatap tangannya, bekas minyak dan tanah masih melekat. Sesuatu di situ terasa seperti identitas. Ia bangga membantu ayahnya memperbaiki motor di pangkalan selepas pulang sekolah. Tapi sekolah tidak menghargai itu. Bahkan guru-guru yang dulu memuji ketekunannya kini memilih tidak peduli. Di tengah segala keruh itu, muncul kilau potensi. Astuti, wali kelas sekaligus guru matematika, sering menyambangi bengkel kecil di pinggir sekolah tempat Teguh belajar. Ia tidak bicara banyak, hanya menyemangatinya, membawa buku tambahan, memberi tips ujian, tanpa orang tahu. Kadang Astuti membantu Teguh membayar sebagian biaya uji praktek, diam-diam. Itu yang membuat Teguh bertahan, karena ada satu orang di sekolah yang tidak memandangnya rendah. Namun, bantuan itu hanyalah, sekadarnya, tidak mengobati luka besar di hatinya. Prestasi Teguh pun terus bersinar. Ia merancang alat pemberantas gulma otomatis dalam bentuk mesin traktor mini dengan sensor tanah dan mempresentasikannya di kampus UGM. Namun saat di perjalanan, nama Teguh tidak banyak yang tahu, apalagi urusan ayahnya di terminal ojek. Guru-guru senior bergumam. Hebat. Tapi nggak bisa diandalkan secara finansial. Dulu yang kaya, si Dendi, doang yang dapat beasiswa. Karena sistem sekolah fokus pada hal-hal tertentu, Teguh merasa seperti burung yang sayapnya mau dilepas, terbang di kampus besar, tapi kandang di sekolah sendiri. Ia mulai banyak diam, mengasah diri di bengkel, merapikan buku, menyiapkan catatan mini desain besar. Ia dengar sebentar-sebentar 1-2 guru menyeru. Perbaiki mesin itu lagi, Teguh, peluang besar untuk sekolah kita. Tapi sikap kepala sekolah tidak berubah. Pak Danang tetaplah berat sebelah, gigih memisahkan antara yang bisa membayar dan yang punya prestasi real tapi tidak mampu finansial. Hari demi hari berlalu menjadi beban. Kelas 2 SMK berjalan seperti ini adalah masa penuh depresi tersembunyi. Teguh sempat berpikir untuk pindah. Tapi bayangan ayahnya, Pak Barjo, muncul. Seorang bapak yang tidak mudah menyerah. Lalu ada wajah Astuti, yang pernah dengan tulus bilang, pendidikan bukan sekedar nilai, tapi karakter dan ketekunanmu. Tapi luka-luka itu mengendap.
Ia merasakan bagaimana penghinaan bisa menggali jurang dalam, memancing amarah yang tertahan. Miris hati, tetapi ia tahu, jika ini bertahan lama, ia bisa hancur. Karena itu, dalam diam ia terus berlatih. Ia terus menyelesaikan mesin baru, skema baru. Ia terus sholat 5 waktu, menjaga hati agar tetap damai di tengah badai ocehan yang sering keras dan tak kenal santun. Teguh tidak pernah menjelekkan sekolahnya. Ia tidak pernah membawa aib keluarga ke depan umum. Ia diam, menanti saat di mana perlahan orang-orang akan melihat bakatnya, bukan asal-muasalnya. Musim penghujan musim itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah mendung dan gerimis yang tak kunjung berhenti menggambarkan suasana hati Teguh. Meski pukul 8 pagi kelas sudah dimulai, udara dingin masih menyelusup di sela-sela bangku dan suara kipas angin yang pelan. Seakan sekolah hidup dalam keheningan pelan yang membungkam, gambaran suasana hatinya yang terkoyak antara bangga dan terluka. Teguh tetap datang lebih awal. Rutinitasnya tak berubah. Sampai di sekolah, ia langsung membuka lembar catatan di bengkel otomotif. Tangan cekatan mengatur ulang komponen mesin, membaca ulang sketsa alat gulma nol ikatan, lalu mengencangkan baut atau memasang kembali sensor dilepas semalam. Setiap detik dihabiskan demi menyempurnakan rancangan, sebuah karya yang ia yakini bisa membuka jalan keluar dari bayang-bayang hinaan. Tetapi, tekanan datang dari segalanya, kelas, lorong, bahkan komentar ringan dari guru. Saat jam istirahat tiba, ia meneguk air mineral usang dari botol plastik, sementara di sekitarnya, teman-teman bersenda gurau, tawa kecil bercampur komentar. Lihat, dia masih di situ. Nanti ketahuan bapaknya ojek. Iya, nanti enak deh kalau dia gagal skripsi. Sekali lagi, ingatan lama soal anak tukang ojek mencuat. Teguh merasakan denyut di kepala, sedikit berdebar, tapi memilih tetap tenang. Ia kembali ke meja kerja, mencatat angka, membuat daftar material, mengetes ulang alat. Bicara lebih banyak tentang dirinya lah, rasa sakitnya di balik tenang itu. Sedangkan, ada satu sosok yang menonjol, Astuti, wali kelas sekaligus guru matematikanya. Tiap kali keliling bengkel, ia menghampiri, mengamati catatan dan alat yang sedang dirakit. Ia bertanya perlahan, lembut. Teguh, ini sensor tengah melemah di wilayah lahan tanah liat, bisa kita ganti resistor lebih tinggi? Coba kamu hitung ulang di sini. Teguh tenggelam dalam ekosistem angka. Dengan cepat ia mengganti, menyesuaikan firmware alat simulasi, alat pemberantas gulma otomatis yang kini sudah memasuki versi ketiga. Model perangkat itu adalah mesin beroda kecil, dipandu magnetik dan sensor kelembapan, mampu mendeteksi gulma dan merawat tanaman sekitar. Ide cemerlang yang ia persembahkan dalam lomba universitas. Astuti memuji, bagus, kamu konsisten dan selalu belajar. Ini modal besar, Teguh. Jangan biarkan orang lain menghalangimu. Kata-kata itu memberi semangat di tengah dingin sekolah. Namun di sisi lain, Pak Danang tetap tidak berubah. Kepala sekolah itu tampak lebih peduli pada angka, uang kas, SPP, dana bantuan. Pada tiap rapat guru, ia membandingkan prestasi murid dengan kontribusi finansial. Ketika nama Teguh muncul dalam daftar murid yang menunggak biaya, Pak Danang berkata kepada guru lain, "Anak pinter boleh, tapi kalau orang tuanya tidak berkontribusi, kita tetap harus tekan pendanaan. Aturan sekolah tetap harus jalan." Winanti, bendahara sekolah, jadi kaki tangan ucapan Pak Danang. Ia mengikuti instruksi, menegur Teguh langsung lewat surat dan pesan. Silakan segera lunasi tunggakan. Prestasi boleh, tapi biaya utama. Teguh mendapat surat, tetapi ia masih menahan diri. Keuangan keluarga sedang sulit, terutama setelah pindah dari Surabaya dan menempati rumah BTN bekas kontrakan di pinggir kota bersama ayahnya. Biaya sekolah dan kebutuhan lainnya bikin napas keluarga makin sempit, belum lagi motor ojek ayahnya yang sering rewel. Dalam sunyi bengkel, ia menangis di balik meja. Tapi segera ia sapukan air mata dan lanjutkan kerja. Astuti mengetuk perlahan. Teguh, kalau kamu butuh bantuan biaya cetak poster untuk lomba, bilang saja.
Sekolah dan bubur zakat bisa membantu. Ia tidak banyak bicara di depan teman atau guru lain, demi bisa menjaga harga diri teguh. Tetapi kata 9 itu menjadi secercah harapan. Hari lomba di UGM mendekat. Sekolah tak mengalokasikan dana untuk pergi ke sana, tapi Astuti membantu meminjam kendaraan dari sekolah, membayar sebagian transportasi, mencetak poster kecil presentasi dan memfasilitasi pendaftaran, semuanya secara sembunyi-sembunyi. Ketika akhirnya tiba di kampus UGM, Teguh terkejut. Ruangan padat, mahasiswa, dosen, dan juri berkumpul menanti presentasi. Ia menyiapkan demo dengan alat pemberantas gulma otomatis, mengambil tempat di tengah ring. Alatnya bersinar di bawah lampu neon, sensor nyala, roda berputar perlahan. Ia mulai berbicara dengan kalimat pendek, mendalam. Saya membuat alat ini karena ingin membantu petani kecil, seperti ayah saya dulu. Menjelaskan prinsip sensor kelembapan, tegangan aki, desain roda, dan tata letak rangkaian. Sebuah karya manusia yang lahir dari jerih payah dan keprihatinan, bukan sekadar target akademis. Juri terdiam. Tepat di akhir, satu dosen tua bertanya, "Apa bedanya alat kamu dengan mesin gulma biasa?" Teguh menjawab, "Alat ini otomatis dan hemat BBM listrik, bisa diprogram sesuai jenis tanaman, dan dapat dioperasikan oleh petani dengan pelatihan minimal." Juri mencatat, ada kilau hormat. Ketika pengumuman pemenang, Teguh nyaris tidak percaya. Juara pertama kategori teknologi pertanian terbarukan. Tepuk tangan bergulung, foto, mic, dan beragam pertanyaan. Rona haru ia tahan, ia pandang ayah pelan. Pak Barjo hadir, membawa segenggam uang tabungan untuk tunjuk hadir, walau telah lama motor ojeknya rusak. Mata Pak Barjo berkaca-kaca saat melihat karya anaknya jadi juara. Namun, kebanggaan itu bagaikan bayangan yang hilang saat ia kembali ke sekolah. Presentasi di sekolah diabaikan. Meski punya piala dan foto bersama rektor UGM, semua itu terkubur. Sikap kepala sekolah tetap dingin. Ketika surat kabar kampus UGM datang dan ditempel di papan pengumuman, ia berkata, "Cukup segini saja, nanti ditandai murid prestasi khusus. Fokus kita untuk keseluruhan, bukan individu." Winanti menyusul, tertawa pelan, "Ayo Teguh, cepatan lunasi SPP ya." Sebuah kalimat dingin, memukul kehormatan. Sementara siswa lain, sama yang tadinya mengejek, mulai menaruh pandangan redundan. "Lumayan juga, ya." Tapi tetap bapaknya ojek. Meskipun begitu, hati Teguh selangkah lebih lapang. Kemenangannya di UGM jadi kenyataan nyata bahwa keraguan sosial bisa dikalahkan, tapi ia sadar perjuangan bukan selesai, awal baru sedang dimulai. Astuti menepuk bahunya saat ia kembali ke bengkel. "Lihat, dunia luar sudah melihatmu. Kamu bisa lebih hebat. Sekarang, kita harus memikirkan bagaimana alat ini bisa diproduksi massal atau didaftarkan ke pemerintah." Teguh tersenyum penuh semangat. "Iya, Bu. Ini alat bisa bantu petani di desa Pak Barjo, bukan hanya untuk kontes." Kesadaran itu membuatnya yakin, bukan lagi diam di tengah hinaan. Ia ingin bercita-cita seluas itu. Pada malam berikutnya, di teras rumah BTN kecil itu, Teguh dan ayahnya duduk sambil membicarakan masa depan. Lampu jalan redup memberi suasana hangat. "Nak, aku bangga. Kamu buat orang lihat bahwa kita orang sederhana bukan berarti tak pantas bermimpi," kata Pak Barjo, suara bergetar. Teguh menjawab, "Aku ingin lanjut ke universitas. Biar bisa ambil jurusan teknologi pertanian, atau otomotif yang berkaitan alat pertanian supaya bisa kembangkan alat ini." Pak Barjo peluk Teguh, "Kalau begitu, kita persiapkan semua insya Allah. Dana mungkin susah, tapi aku bisa cari pinjaman. Kita cari beasiswa. Anggaran sekolah mungkin tidak mendukung, tapi kita punya prestasi nyata." Percakapan itu jadi janji, bahwa keluarga kecil di rumah BTN itu mulai tegak memandang masa depan. Dingin malam itu di jalan utama Provinsi Jawa Tengah begitu menusuk, meski udara musim kemarau biasanya tak sepanas siang hari.
Jam di dashboard mendekati pukul 20.15 ketika Pak Prastowo, Kepala Dinas Pendidikan, menekan pedal gas Innovanya. Tujuannya adalah sebuah kantor cabang yang buka sampai larut malam. Hari itu ia masih harus menyelesaikan urusan administrasi pengadaan buku dan alat sekolah. Mobil melaju kemudian terdengar bunyi, krek, krek. Ban belakang kanan merosot di sebuah lubang tajam di tengah jalan aspal di pinggir kota. Satu dentum kecil, dan ban pun bocor mendadak. Ban cadangan pun ternyata kempes. Di tengah sepi dan muncul rasa kekesalan, ia berhenti di tepi jalan. Suasana keprihatinan menyergap, jam sudah larut, jaringan telepon minim, bengkel jauh, dan cuaca bisa jadi mendung sewaktu-waktu. Ia menekan tombol call ke sekretaris, tetapi yang terdengar hanyalah nada sibuk. Ketika ia hendak turun dan menatap keliling, seorang remang lampu motor mendekat, seorang pemuda berbaju putih abu-abu lengkap seragam SMK. Lelaki itu menuntun motornya dan berhenti di samping mobil. "Pak, kenapa? Ban mobil Bapak rusak." Suara pelan tapi tegas, memperlihatkan rasa sopan serta keyakinan. Pak Prastowo nyaris tidak percaya, malam ini ia tidak berharap ada pertolongan, dan sopirnya jelas tidak ada. Pemuda itu adalah Teguh, baru pulang dari masjid usai tarawih, badan masih agak lembab karena gerimis sore. Teguh duduk di tanah, mendekat, memeriksa ban. Ia menyiapkan dongkrak dari bagasi sendiri, memakai dongkrak cadangan, tangan gemetaran sedikit, tetapi sigap. Momen ini membuat Pak Prastowo terpana. Seorang anak siswa SMK membantu kepala dinas tanpa pamrih, dengan murah hati. Ketika ia menyerahkan uang sebagai terima kasih, Teguh menolaknya halus. "Pak, menolong tanpa pamrih itu sebenarnya ibadah, Pak. Jangan diganti." Pak Prastowo terpaku. Tatap matanya membara. "Namamu siapa? Dari mana? Perhatikan namamu." "Teguh, Pak. Teguh Barjo." Pak Prastowo bertanya tentang sekolah, jurusan, dan sedikit prestasinya. Teguh menjawab ringan, "SMK Negeri 1. Otomotif. Bapak ojek, Bu sudah meninggal." Sebutuan kata itu menahan ledakan keterkejutan. Ia tahu bocah ini bukan hanya anak tukang ojek, tapi anak yatim, ditinggal ibu karena sakit. Teguh tidak bercerita panjang, mengatakan, "Ibu sakit lama dan meninggal beberapa tahun lalu. Saya di Semarang dititipkan Bapak setelah beliau gelisah uang sekolah dan biaya hidup di Surabaya makin sempit." Pak Prastowo pandang wajah Teguh, sinar kagum muncul. Ia merasa tergerak lebih dalam. Keesokan paginya, Pak Prastowo langsung memerintahkan asistennya, cari info siapa anak itu. Dan sekolahnya. Ajak ke dinas. Ia ingin menemui guru dan kepala sekolah untuk memberi ucapan penghargaan. Tekadnya, agar lingkungan pendidikan tahu, anak yang punya karakter kuat dan kemauan membantu tanpa pamrih itu layak diangkat contoh teladan. Pihak dinas pun segera turun, melakukan koordinasi dengan SMK Negeri 1. Kepala sekolah Pak Danang diuji. Pak Danang dibuat sadar bahwa anak ini bukan sekadar siswa berprestasi, tetapi juga punya hati mulia saat membantu dirinya. Pak Prastowo pun datang ke sekolah, dalam upacara pagi hari, mengundang semua siswa dan guru. Ia hadir dengan sikap tegas. Di depan mikrofon, ia menyampaikan, "Semalam saya mengalami kesulitan. Mobil dinas saya bocor di pinggir jalan, dan tanpa pamrih seorang siswa, bernama Teguh, menggantinya. Seorang pemuda yang tidak saya kenal. Itu bukan tugasnya, tapi ia melakukannya dengan sepenuh hati." Jemari pejabat pendidikan itu mengetuk podium. Apa yang lebih penting dari itu? Kepandaian teknis boleh ada di bengkel, dan kritik sosial tentang masa depan bisa disampaikan lewat rapat, tetapi karakter inilah yang dijunjung tinggi di dunia pendidikan. Ia menoleh kepada Pak Danang. "Saya berharap pihak sekolah menerima contoh ini, agar jangan hanya bicara finansial, tapi juga integritas dan empati." Reaksi guru dan siswa langsung pecah. Kini banyak yang menatap memuji Teguh. Tapi di sisi lain, mereka juga kaget, seorang anak yatim dengan latar ekonomi terbatas ternyata punya mental kuat. Banyak siswa menyesalkan ejekan yang mereka lontarkan,
Menyadari bawaan latar mereka pun salah dan memalukan. Pak Danang terdiam. Biasa ia tersenyum sinis di depan Teguh, tapi kini perutnya terasa mual. Guru Winanti wajahnya merah, gulungan kemarahan muncul. Tapi tatapnya menghindar, antara malu dengan harga diri. Guru Astuti angkat bahu pelan, menyeratkan kebahagiaan dan kebanggaan pada Teguh. Petang itu, sekolah merancang forum dialog singkat di aula. Teguh duduk di balkon paling depan dengan bingkai wajah penuh harap di antara deretan murid lain. Pak Prastowo datang kembali, kali ini bersama rombongan dinas dan pers. Mereka mengundang Pak Danang untuk memberikan sedikit sambutan. Bapak Kepala Sekolah, silakan beri arahan. Pak Danang berdiri, suaranya tercampur antara rendah hati dan kebingungan. Saya meminta maaf atas nama sekolah. Tidak seharusnya kami menilai Teguh dari latar belakang finansial. Kita semua telah salah. Teguh, kami berterima kasih, baik atas prestasi dan sikapmu. Karena itu, mulai hari ini, sekolah akan merevisi kebijakan penghargaan dan meninjau soal pendanaan. Sekali lagi tepuk tangan bergema. Seminggu kemudian, kabar di dinas membuat semua terkejut. Teguh diundang ikut program beasiswa prestasi karakter, dibawa ke kantor dinas, berbasis jalur beasiswa gabungan. Rencana pendanaan dan dukungan pun mulai jelas. Sekolah akan berikan beasiswa penuh sampai lulus, serta akses pelatihan ke lomba teknologi pertanian pada skala nasional. Bagi Teguh, ini angin segar yang tak diharapkan. Ia ingat percakapan malam-malam dengan ayahnya di rumah BTN, kita cari beasiswa. Kini jawabannya nyata, semua orang bergerak mendukung. Dan di tengah kegembiraan, ia merasakan kehangatan di hati. Ibunya, yang telah wafat, pasti tersenyum di sana melihat tingkah teguhnya. Sementara itu, pada sesi dialog, rekan-rekannya dari kelas yang dulu membuli, meminta maaf. Salah satunya berkata, "Teguh, maaf ya, kita selama ini salah menilai." Beberapa dari mereka pula mengakui bahwa setelah mengetahui latar hidupnya, mereka merasa malu telah mengejek anak yatim dan anak tukang ojek. Bagi Pak Barjo, yang belakangan hadir dalam beberapa sesi pertemuan, ini adalah hadiah paling besar, harga dirinya dihargai, keluarganya menjadi inspirasi. Dengan mata berkaca, ia menepuk punggung Teguh. "Nak, kau ini luar biasa. Ibumu pasti bangga dari sana." Teguh menatap bapaknya, suara serak. "Terima kasih, ya. Ini belum akhir perjalanan kita." Kabut tipis menyelimuti gang perumahan BTN saat Senin pagi tiba. Teguh berdiri di depan kaca kamar, menatap wajahnya yang lelah tapi tegar. Baju seragam masih kusut, alisnya mengerut. Hari ini ia harus menghadapi ujian praktek plus presentasi proyek alat gulmanya ke panitia beasiswa dinas. Ini bukan sekadar ujian, ini penentu napas masa depan. Ketika ia hendak berangkat, Pak Barjo memanggil dari dapur. "Nak, sebelum pergi, bolehkah aku bertanya, apa ibu selalu ada dalam doamu?" Pertanyaan itu menusuk. Teguh terdiam, mata bulatnya kosong. Ayahnya menatap, ragu untuk bicara lebih jauh. "Ibu, aku hanya ingat hal baik beliau. Beliau ingin aku terus belajar." Pak Barjo menepuk bahu anaknya dengan pelan. "Kita berdua merindukan beliau. Tapi kau janji, lanjut kuliah, ya?" Teguh menunduk, hatinya teriris. Ia merasa ibu selalu ada di setiap doa, tapi ia pernah ragu apakah layak sukses tanpa beliau di sisinya. Dengan tekad kembali membara, ia melangkah keluar. Saat tiba di halaman sekolah, ia langsung merasakan tatapan berbeda. Teman-temannya kini memprioritasi salam sopan, guru-guru mengangguk hormat, bahkan beberapa senior bersalaman erat. Namun ada juga sorotan sinis Guru Winanti yang mengingatkan. "Jangan besar kepala, Teguh. Ini baru awal beasiswa." Suara itu menimbulkan ketegangan saat Teguh mengingat bagaimana ia dituntut membayar lunas dulu. Kini ia di bawah sorotan, prestasi membawa ekspektasi. Teguh masuk ruangan ujian. Di dalam, panitia terdiri dari kepala sekolah, perwakilan dinas, dan guru. Astuti hadir memberi dukungan penuh. Pintu ditutup, juri mulai menatap.
Teguh bekerja cekatan mengganti komponen, mengkalibrasi sensor, memasang kabel, lalu presentasi. Saat menjelaskan, suaranya stabil tapi mata berbicara. Alat ini saya rancang untuk petani kecil khas desa di Jawa Tengah, khususnya lahan Pak Barjo. Ketua juri, guru teknik pertanian, mengangguk sambil mencatat. Bagaimana dengan permodalan untuk produksi massal? Jawab Teguh meyakinkan. Saya usulkan lewat koperasi desa, dan dengan prototipe hemat energi, biaya bisa ditekan 40%. Ini bisa mulai dijual seharga Rp4, 5 juta per unit. Ada dinamisasi, sinyal baikan, sensor mengeluarkan bunyi sederhana, roda berputar, demo berhasil. Panitia saling pandang. Di ruangan sunyi, hanya suara tepuk tangan pelan dari Astuti yang menggema. Setelah ujian praktis, Teguh diminta tinggal sementara di ruang dosen. Ia duduk gelisah. Teringat pesan Pak Prastowo. Ini bukan soal latar, tapi integritas dan niat. Dalam ruang itu, Pak Danang masuk, namanya belum sebaik Pak Prastowo. Tatapannya datar, tapi ada nada di suaranya. Teguh, aku seharusnya tak pernah memandang rendah. Tapi aku minta maaf bahwa selama ini aku terbawa sistem sekolah, YG menekankan dana. Ketika malam menjelang, di rumah BTN sederhana, Teguh menerima SMS. Selamat, beasiswa penuh beasiswa prestasi dinas. Tangannya gemetar membaca, mata berkaca. Pak Barjo masuk, perawakannya tampak letih tapi cerah. Ini untuk ibu kita. Malam itu penuh doa dan harapan. Namun muncul ketukan di pintu. Guru Astuti datang, wajahnya sedih campur senang. Ia sampaikan, Bu, kepala sekolah dan Pak Prastowo ingin bicara besok pagi. Teguh hanya bisa mengangguk. Hatinya campur aduk, bersyukur, takut ekspektasi terlalu tinggi, dan ada rasa bersalah kalau sampai gagal. Saat Teguh bersujud di depan sajadah kecil, ia berbisik, Ibu, aku sudah di jalan yang Ibu inginkan. Tiba-tiba pintu diketuk lagi. Anak kecil tetangga berdiri, tampak panik. Pak Barjo, Bu, motor ayah kena tabrak depan. Teguh terperangah, sujudnya berubah jadi napas tercekat. Senja itu tiba-tiba terasa berat. Teguh bergegas keluar setelah mendengar berita motor ayahnya ditabrak. Jalanan BTN dipenuhi kursi depan rumah orang tua. Pak Barjo tampak pucat, motor ringan yang selama ini menghidupi mereka remuk di depan pagar. Kepala pori motor ringsek, spion hancur, ban bengkot. Ayah, bagaimana kondisi Bapak? Teguh terengah, meraba dada ayahnya. Pak Barjo menggeleng, wajahnya sendu. Aku baik, tapi ini motor. Suaranya pelan. Ini berarti kita, usaha ojek berhenti sementara. Beberapa tetangga berkumpul. Ada yang menengok prihatin, beberapa anak sekolah melihat dari pagar. Teguh merasakan berat, motor yang paling sederhana itu adalah simbol perjuangan keluarga selama ini. Teguh berpaling ke ayah, nada tegasnya muncul. Ayah, jangan khawatir. Aku akan bantu. Dinas sudah setuju beasiswa kita. Aku bisa ambil sebagian honor lomba untuk beli spare part baru. Dan bulan depan aku akan ajukan bantuan modal kecil ke koperasi. Dukungan itu membuat Pak Barjo berseri. Namun Teguh sendiri sadar, bulan depan ia harus membayar listrik, biaya kuliah, dan tanggung jawabnya makin berat. Keesokan pagi, asa dan tantangan bertemu di halaman SMK. Pak Prastowo kembali ke sekolah untuk mengawal proses pelepasan Teguh ke jenjang universitas. Dalam sambutannya, ia singgung insiden motor. Kami semua mendengar kejadian semalam. Kerusakan kerja keras nyata, motor itu artefak perjuangan keluarga ini. Teguh, kita akan bantu lewat dana darurat dinas dan modal koperasi desa. Reaksi semua hadir, tepuk tangan penuh simpati. Pak Danang bahkan menyalami Teguh dan ayahnya, embusan angin damai di antara mereka. Winanti juga datang dengan amplop berisi simbolik bantuan biaya, penyesalan dipenuhi aksi. Di tengah seremoni kecil, Astuti mencuri pandang pada Teguh. Raut wajahnya penuh dukungan, seakan tahu, ini bukan akhir,
Tapi batu pijakan pertama untuk masa depan yang lebih teguh, lolos dari label anak tukang ojek, tapi tetap dengan hati yang sama. Beberapa hari kemudian, di stasiun Semarang Tawang, Teguh dan ayahnya berdiri sebelum kereta ke Semarang Poncol. Di tasnya tergantung name tag beasiswa. Ia memeluk ayahnya. "Ayah, ini bukan cuma kuliah. Ini amanat ibu dan perjuangan ayah. Nak, kau sudah buktikan bahwa kami bukan beban." Suara ayahnya melemas. Mereka mulai menata hidup baru. Ayahnya akan membuka warung depan rumah BTN dengan modal bersama anaknya. Usaha cukup untuk menopang hidup dan cadangan biaya mata kuliah. Tiba di Undip, suasana kampus penuh semangat. Orang-orang mulai menyapa, menyebutkan nama, memberi salam perkenalan. Teguh duduk dalam sesi orientasi mahasiswa baru beasiswa prestasi. Ia mendengar banyak cerita, siswa pintar, siswa prasejahtera, siswa dari kampung terpencil. Ia sadar, ia kini bagian dari karya besar. Ada saat refleksi sendiri di asrama semalam. "Ibu, aku sudah sampai sini." Tangisan kecil keluar, dia memejamkan mata. Ia ingat pesan sang ibu, agar selalu jujur, ikhlas, dan kuat. Pesan yang keluar saat ia menolong Pak Prastowo, saat di tengah cibiran orang, hingga saat motor ayahnya jatuh. Dalam kuliah pertama, seorang dosen kedatangan sesi perkenalan. "Selamat datang mahasiswa beasiswa karakter. Engkau terpilih bukan hanya karena nilai, tapi karena teladan." Ketika melihat Teguh tersenyum dengan malu-malu, pria itu menegaskan, "Teguh Barjo, silakan berdiri. Bagikan sedikit dari kisahmu." Momen itu, di panggung, dihadiri teman satu kelas. Teguh berbicara, "Saya datang dari keluarga sederhana. Ibu saya telah tiada, bapak tukang ojek. Saya pernah jadi bahan ejekan, tapi saya menerima semuanya sebagai pelajaran. Menolong orang tanpa pamrih, mampu menghadapi situasi terendah, itulah cahaya. Dan beasiswa ini bukan akhir, tapi awal untuk berbagi cahaya itu ke desa saya." Teriak tepuk tangan bergemuruh. Di sana ia sadar, kejadian pahit di masa lalu telah melahirkan resolusi nyata bahwa orang tidak bisa menilai seseorang dari masa lalu atau asal-usulnya. Di akhir semester, Teguh pulang. Bersama ayahnya, ia berkeliling ke rumah-rumah tetangga dan koperasi desa. Ia menjelaskan ide alat gulma otomatis, memaparkan rencana pendanaan lewat beasiswa dan modal koperasi. Masyarakat mendengarkan. Ada guru desa, petani, ibu PKK. Ketika ia mengumumkan bahwa koperasi memberikan subsidi awal, mereka menyambut antusias. Pak Barjo berseri, Ini semua hadir dari ilmu anak kami sendiri." Ihwal motor tertabrak dulu menjadi bahan tertawa kalau kejadian itu gagal meruntuhkan semangat, justru sebaliknya. Teguh kini melangkah sebagai simbol perubahan. Di akhir cerita, malam tiba, Teguh mengetik di kamarnya di asrama. Ia menulis surat, "Ibu, di setiap remotoran ayah, aku melihat kekuatanmu. Di setiap alat yang kubuat, aku ingin ibuku bangga. Dan semua ini adalah cahaya dari hati yang kau tanam." Ia mengirim surat itu lewat email ke buka tautan blog pribadi sang ibu, catatan pendidikan yang dulu dititipkan ke laptop warisan keluarga. Di dalamnya ia menyertakan foto motor ringannya yang sudah diperbaiki, gambar alat gulma yang kini diuji lapangan, dan seorang ayah bangga di samping anaknya. Di layar, dia klik posting dan membuka mata penuh harapan. Ia percaya kisahnya akan menginspirasi lebih banyak hati, lebih banyak cahaya di dunia pendidikan dan masyarakat desa.